Assalamualaikum, selamat pagi. Agak kari Bapak Pemirsa, seputar Ayu Sulsel kembali hadir menyapa Anda. Beragam informasi pun telah kami siapkan menemani kebersamaan kita selama 30 menit ke depan. Berikut 3 informasi di antaranya. 3 pemuda pelaku pencurian di rumah hakim diringkus polisi. Kontraktor menikam seorang tenaga kerja asing diringkus. Puluhan murid baru pelajar sekolah dasar SD disambut meriah. Ya pemirsa, selain cuplikan informasi tadi kami juga akan hadirkan beragam informasi lainnya. Bersama saya, Nana Jamal, inilah seputar Ayu Sulsel selengkapnya. Pemirsa, 3 pemuda pelaku pencurian di rumah hakim pengadilan negeri di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan akhirnya diringkus polisi. Ketiga pelaku beraksi di rumah saat kondisi sedang kosong. SA 24 tahun, KA 28 tahun, dan AF 22 tahun. Tidak berkutik saat diringkus oleh tim Jatan Ras Satreskrim Polres Goa di BTN Mutiara Az-Zahra, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Ketiga pelaku pencurian ini ditangkap setelah diduga mencuri di rumah seorang hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Aksi pencurian di rumah hakim dilakukan oleh ketiga pelaku secara bertahap sejak bulan Mei hingga Juni 2024. Usai menangkap 3 pelaku, polisi langsung melakukan pengembangan dan berhasil menyita sejumlah perabotan rumah serta sejumlah barang elektronik yang diduga hasil curian di rumah hakim sebagai barang bukti. Hasil pemeriksaan sementara, pelaku mengaku masuk ke dalam rumah dengan cara mencungkil jendela depan saat kondisi rumah sedang kosong. Ironis, hasil kejahatan pelaku dijual dan digunakan untuk membeli narkoba. Jadi rumah korban ini adalah sementara ditinggalkan oleh pemiliknya, sehingga rumah tersebut sementara dalam keadaan kosong. Kalau pemilik rumah sendiri Pak, dia berada di mana pada saat itu? Untuk sementara pada saat kejadian korban berada di... Akibat perbuatannya, ketiga pelaku kini dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dan pemberatan dengan ancaman kurungan maksimal 9 tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Bukma Ainus melaporkan. Aparat kepolisian menangkap seorang kontraktor asal Kabupaten Wajo yang menikam seorang tenaga kerja asing asal Cina hingga tewas di Kabupaten Morowali. Pelaku dibekuk saat bersembunyi di rumah keluarga istrinya di Kabupaten Goa. Tim gabungan unit Resmob di Treskrimum Polda Sulsel bersama Polres Goa langsung menggerebek sebuah rumah di Jalan Yusuf Bauti, Kabupaten Goa, yang menjadi persembunyian seorang buron bernama AM berusia 26 tahun. Pelaku pembunuhan terhadap seorang tenaga kerja asing asal Cina bernama Wang Hengfei, berusia 60 tahun di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah beberapa waktu lalu. Saat hendak diciduk, pelaku sempat berusaha kabur melalui pintu kamar rumah. Namun polisi yang sigap langsung mengamankan pria yang berprofesi sebagai kontraktor tersebut. Meski sempat mengelak, pelaku akhirnya mengakui perbuatannya membunuh korban di Kabupaten Morowali pada bulan Juni 2024. Korban diketahui membunuh korban dengan cara menikam korban dengan sangkur yang telah disita sebanyak 2 kali di perut dan 3 kali di bagian leher, hingga TKA Cina itu bersimbah darah dan meninggal dunia di TKP. Menurut Panit Resmo Polda Sulsel, Ibda Abdillah Makmur, yang dikonfirmasi pada hari Sabtu malam mengatakan, berdasarkan pemeriksaan awal, pelaku mengakui melakukan perbuatannya karena dirinya terdesak saat aksinya hendak mencuri tembaga di perusahaan tempat korban bekerja dipergokinya. Bahwa tersangka melarikan diri dan berada di wilayah hukum Polda Sulawesi Selatan, tepatnya di Kabupaten Goa. Dari serangkaian hasil penyelidikan yang tim peroleh, kami membackup penyidik dari Polres Morowali melakukan penangkapan di wilayah
Kecamatan Sombawulpu, Kabupaten Goa. Yang diamankan ini berapa orang, Komandan? Yang kami amankan tersangka dengan istrinya. Tersangka inisial AM alias EL, sedangkan istrinya inisial EN. Untuk proses hukum lebih lanjut, pelaku dan juga istrinya berinisial ER yang berperan membantu suaminya kabur ke Kabupaten Goa langsung diserahkan ke pihak Polres Morowali guna dilakukan pemeriksaan. Dari Kota Makassar, Muhammad Nurmoni, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa, Ketua PPPKK Kota Makassar Indira Yusuf Ismail disambut dengan hangat oleh warga Pulau Barang Lompo, Kecamatan Sangkarang. Kunjungannya dalam rangka bagian dari upayanya untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah pesisir dan kepulauan di Kota Makassar. Dalam kunjungannya, Indira meninjau berbagai fasilitas umum di pulau, berdialog dengan warga untuk mengetahui kebutuhan dan aspirasinya. Salah satu fokus utama Indira meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak di Pulau Barang Lompo. Berjanji untuk membantu renovasi sekolah di pulau tersebut agar lebih nyaman dan kondusif untuk belajar. Indira juga mendorong pengembangan sektor pariwisata di Pulau Barang Lompo, memiliki potensi besar untuk menjadi destinasi wisata yang menarik. Pulau Barang Lompo memiliki keindahan alam yang luar biasa. Warga Pulau Barang Lompo menyambut baik kunjungan Indira dan mengapresiasi perhatiannya terhadap pulau, agar Indira dapat terus membantu mereka dalam meningkatkan kualitas hidup. Ini kali pertama saya datang ke pulau. Dan pulau yang pertama ini adalah Barang Lompo. Melihat antusiasme warga, terharu dan bahagia sekali dan bisa bersilaturahmi dengan warga. Ini adalah suatu hal yang sangat luar biasa bagi saya dan Pak Wali. Dan kita berharap insya Allah ke depannya Barang Lompo ini bisa terus lebih bagus lagi. Kunjungan Indira Yusuf Ismail ke Pulau Barang Lompo merupakan bukti komitmennya untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah pesisir Makassar. Dengan kerjasama dan gotong royong, Pulau Barang Lompo dapat menjadi pulau yang maju dan sejahtera. Dari Makassar, tim liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, banyaknya pohon yang dipaku untuk pemasangan baliho bakal calon wali kota Makassar mendapat kritik dari calon wali kota Makassar lainnya. Menurut Busrah Abdullah, ia miris melihat paru-paru kota dirusak hanya demi kepentingan sosialisasi. Bakal calon wali kota Makassar Busrah Abdullah menyampaikan kritik atas banyaknya pohon yang dipaku untuk menjadi tiang baliho calon wali kota tertentu. Mantan anggota DPRD Kota Makassar itu mengatakan miris melihat paru-paru Kota Makassar dirusak oleh oknum tertentu hanya untuk kepentingan memasang baliho. Kader Partai Amanat Nasional itu menyayangkan masih adanya bakal calon wali kota yang timnya tidak peduli pada keindahan kota dan merusak pohon hanya demi baliho. Ia pun mengakui hingga saat ini tidak memasang baliho dan melarang seluruh tim pendukungnya memasang baliho yang berpotensi merusak apalagi memaku pohon. Untuk menjaga keindahan Kota Makassar, Basrah fokus sosialisasi melalui media massa dan media sosial yang dinilai lebih efektif, apalagi saat ini banyak pemilih pemula yang aktif di media sosial. Sedangkan untuk pemilih lama dan orang tua, Busrah memilih bertemu langsung dengan mengadakan pertemuan dan sosialisasi. Apalagi saat ini, Busrah yang sudah bertemu dengan sejumlah ketua umum partai, optimis mendapatkan dukungan di Pilwali Makassar. Ia pun akan menggelar deklarasi besar-besaran di awal bulan Agustus 2024 mendatang. Harus kita memanfaatkan kemajuan teknologi. Saya perintahkan seluruh tim, jangan coba-coba ada yang pasang alat-alat peraga saya manja-manja di jalan listrik. Apalagi memaku-maku pohon. Seandainya Allah ingin memperdengarkan itu pohon ketika dipaku-pakui, berteriak itu, jangan kokodong, pakui ya. Ini kan tem-tem, kan calon-calon lain, itu kan haknya. Ya, saya belum jadi wali kota, cuma hanya bisa mengkritisi.
Itulah sebabnya calon ini yang paku-paku pohon Pak. Dari Makassar, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, perguruan tinggi swasta di Makassar terus meningkatkan kerjasama untuk menuju universitas kelas dunia. Salah satunya dengan menjalani kerjasama perguruan tinggi luar negeri dengan menghadirkan pembicara dari Universitas Malaysia. Implementasi kerjasama perguruan tinggi antara Universitas Muslim Indonesia dengan Universiti Malaya Malaysia ditandai dengan tanda tangan sebagai wujud aksi solidaritas perjuangan dan kemanusiaan Palestina oleh segenap sivitas akademika kedua perguruan tinggi. Implementasi kerjasama diwujudkan dalam seminar internasional, di mana Universiti Malaya yang berada di ranking 65 perguruan tinggi dunia mendatangkan 12 dosen untuk menjadi pembicara dalam seminar internasional ini. Kerjasama yang kita laksanakan bersama kerana setiap MOU yang kita lakukan itu yang penting adalah usaha yang dijalankan untuk kita merapatkan di antara dua institusi ini, khususnya kerana ianya melibatkan dua negara. Jadi ini adalah di peringkat yang kita kenali sebagai di peringkat antarabangsa, dan kita laksanakan juga seminar internasional bersama di UMI pada kali ini, dan mudah-mudahan ianya akan berlanjutan lagi pada masa-masa yang akan datang. Memacu akselerasi kegiatan Tridharma perguruan tinggi dalam skala internasional. Jadi pendidikan atau proses pembelajaran, kemudian penelitian, pengabdian pada masyarakat, kita berusaha terus untuk memperkaya kegiatan-kegiatan tersebut dalam skala internasional. Universiti Malaya Malaysia juga mengirimkan mahasiswa untuk program S1 ke Universitas Muslim Indonesia. Sebuah perguruan tinggi disebut universitas kelas dunia jika masuk dalam ranking 500 besar. Untuk itu, UMI terus memacu kegiatan Tridharma dengan perguruan tinggi dalam skala internasional. Dari Makassar, tim liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, seorang tahanan kabur usai menjalani sidang, informasinya kami hadirkan sesaat lagi. Dan cobalah, mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Puluhan murid baru pelajar Sekolah Dasar SD Impres Teluk Baru 11 Makassar disambut meriah dengan berbagai penampilan tarian adat oleh kakak kelasnya saat hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru. Berbagai penampilan menarik ini sebagai bentuk berkenalan pelajaran ekstrakurikuler. Dengan mengenakan baju adat, pelajar UPT SPF SD Impres Teluk Baru 11 menyambut adik kelas mereka dengan tarian Pak Dupa yang menggambarkan adat dari suku orang Bugis yang sedang kedatangan tamu penting. Tidak hanya itu, puluhan murid baru pelajar SD Impres Teluk Baru 11 juga disuguhkan berbagai penampilan tarian menarik lainnya seperti tarian Gandrang Bulo, pembelajaran ekstrakurikuler seperti penampilan drum band, karate, dan fashion week menggunakan pakaian adat dan kain yang terbuat dari hasil daur ulang limbah plastik turut ditampilkan. Sejumlah orang tua murid baru yang terpukau pun tak mau terlewatkan momen menarik ini dan berlomba-lomba mengabadikannya melalui kamera handphone mereka. Tahun ini UPT SPF SD Impres Teluk Baru 11 Makassar menerima 2 rombongan belajar yang terdiri dari 56 murid baru untuk tahun ajaran baru 2024-2025.
dilaksanakan untuk memperlihatkan kepada anak-anakku yang merupakan murid baru kelas 1 bahwa pembelajaran di SD juga jauh lebih menarik dibandingkan pembelajaran di TK. Di SD juga bisa mengasah bakat dan minat anak-anak dalam kegiatan eskul, terutama seperti pramuka, pencaksilat, tari-tarian, karate, dan berbagai kegiatan yang lainnya yang masuk dalam pembelajaran eskul. Indonesia is the most beautiful land in so many colors. Di penghujung penyambutan, seluruh peserta penari kembali menampilkan tarian Wonderland yang menggambarkan tarian se-Indonesia, serta melepaskan balon ke udara yang berisi cita-cita dari murid baru. Dari Makassar, Yosvin iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kericuhan terjadi saat Syahrul Yassin Limpo keluar dari Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta usai pembacaan vonis. Kericuhan yang diduga oleh pendukung SYL mengakibatkan peralatan liputan sejumlah wartawan rusak. Kericuhan terjadi saat Syahrul Yassin Limpo hendak keluar dari ruang sidang PN Tipikor Jakarta. Media yang menunggu SYL untuk meminta tanggapan terjatuh diduga karena didorong oleh massa pendukung SYL. Massa pendukung SYL meminta para awak media untuk membuka jalan bagi SYL yang akan keluar dari ruang sidang. Namun permintaan dengan teriakan keras pendukung SYL memicu keributan. Situasi semakin memanas membuat Syahrul Yassin Limpo tak bisa keluar hingga akhirnya SYL kembali lagi ke dalam ruang sidang. Tak hanya itu, seorang wartawan yang tengah meliput persidangan mendapat kekerasan diduga dari ormas pendukung Syahrul Yassin Limpo. Dari video yang beredar, 3 orang mengejar dan menendang wartawan bernama Bodia Vimala. Tak terima dengan kekerasan tersebut, korban melaporkan ke Polda Metro Jaya. Korban didampingi rekannya dan membawa sejumlah barang bukti, di antaranya video amatir dan kamera miliknya yang rusak. Tadi tindakan yang gak enak itu? Iya, ada pemukulan sama penendangan dari massa dari SYL itu. Massa pendukung, ormas pendukung. Tiba-tiba pukul atau gimana tuh? Iya, jadi awalnya kan memang ormas itu udah datang dari pagi dan ya kayak biasa lah, maksudnya selesai sidang kita anak-anak TV untuk blocking buat ngambil doorstop akhir di persidangan. Ormas itu masuk nutupin pintu, emang ruang sidang emang penuh. Mereka masuk nutupin pintu keluar itu, jejer. Kita udah sepakat sama ormas itu bakal, karena anak-anak TV yang lainnya juga minta ngebuka jalan lah nanti kalau misalnya SYL keluar biar kita sama-sama dapat gambarnya gitu kan. Tapi pas SYL keluar itu mereka itu langsung desak-desakan keluar, dorong, ya bikin chaos lah, bikin rusuh suasana lah. Akibat kericuhan yang terjadi, peralatan kamera milik sejumlah jurnalis mengalami kerusakan. Para korban berharap agar terduga pelaku secepatnya diproses hukum agar kebebasan pers atau wartawan dapat diwujudkan. Sementara itu, pemirsa, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI mengecam dan mengutuk keras tindakan-tindakan kekerasan yang mengganggu upaya peliputan oleh jurnalis. Pelaku aksi kekerasan terhadap jurnalis usai sidang vonis SYL harus segera ditangkap karena mengancam kemerdekaan pers. Kami mengecam, kami mengutuk tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap para jurnalis saat meliput sidang SYL hari ini. Aksi tersebut merupakan bagian dari ancaman kepada jurnalis, bukan hanya dalam untuk mendapatkan informasi yang baik kepada publik, tapi juga merupakan ancaman terhadap kemerdekaan pers. Untuk itu, IJTI mendesak aparat untuk mengusut sampai tuntas siapa pelaku-pelaku yang terlibat dalam aksi kekerasan tersebut. Aksi-aksi ini sangat tidak bertanggung jawab dan harus dihentikan. Tidak boleh di masa-masa mendatang kejadian lagi. Untuk itu, IJTI akan mengawal sampai tuntas, sampai pelaku-pelaku tersebut diseret dan diambil tindakan secara hukum.
Karena hal yang sangat penting supaya apa? Supaya hal yang sama tidak terulang kembali, dan tentu pers bisa bekerja dengan baik sehingga mampu menyampaikan, memberikan informasi yang baik kepada publik juga. Sekali lagi, IJTN mengecam tindakan-tindakan tersebut dan kami mengutuk aksi-aksi yang kekerasan terhadap jurnalis, dan kita mendesak aparat untuk kemudian mengambil tindakan yang tegas terhadap para pelaku tersebut. Kita ke informasi lain, pemirsa, seorang tahanan Kejaksaan Negeri Sarolangun, Jambi kabur usai menjalani sidang. Aksi tahanan yang kabur saat digiring menuju ke mobil tahanan terekam kamera CCTV. Sementara itu, hingga saat ini Polres Sarolangun masih melakukan pencarian tahanan yang kabur. Beginilah detik-detik tahanan kejaksaan kasus pencurian bernama Sandit kabur sesaat setelah mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Sarolangun, Jambi yang terekam kamera CCTV. Kejadian bermula saat para tahanan usai mengikuti persidangan, digiring menuju mobil tahanan yang berada di Kejaksaan Negeri Sarolangun. Di saat petugas tengah lengah, Sandit mulai melepaskan borgol yang dipasang hingga lepas, lalu melarikan diri ke arah hutan yang berada di belakang gedung pengadilan negeri setempat. Melihat kejadian tersebut, petugas pengawal tahanan serta pihak kepolisian yang berada di lokasi langsung melakukan pengejaran ke dalam hutan. Namun sayang, mereka kehilangan jejak dan hingga saat ini Sandit belum ditemukan. Terkait hal tersebut, hingga kini pihak kejaksaan belum memberikan keterangan resmi. Dari Kabupaten Sarolangun, Jambi, Ridho Habibullah, iNews melaporkan. Kasus penggelapan dana yang menjerat suami dari Bunga Citra Lestari, Tiko Aryawardana, berlanjut ke tahap pemeriksaan. Tiko yang saat ini masih berstatus sebagai saksi pada Kamis kemarin menjalani pemeriksaan perdana di Polres Metro Jaya. Tiko Aryawardana, suami artis Bunga Citra Lestari, diperiksa di Polres Metro Jakarta Selatan atas dugaan kasus tindak pidana penggelapan. Tiko dilaporkan oleh AW, mantan istrinya, lantaran diduga merugikan perusahaan yang mereka dirikan sebesar 6,9 miliar rupiah. Selama hampir 10 jam diperiksa, Tiko dicecar 50 pertanyaan oleh tim penyidik. Usai pemeriksaan, Tiko meminta agar kasus ini tidak dikaitkan dengan Bunga Citra Lestari, sang istri. Alhamdulillah, pemeriksaan hari ini sudah selesai. Ya. Saya ingin ingatkan ke teman-teman, ingin menginformasikan kalau misalnya ini masalah saya dengan mantan istri saya. Tidak ada hubungannya sama sekali sama BCL. Jadi mohon jangan tulis BCL atau pakai fotonya dia di dalam pemberitaan masalah ini. Semua kebutuhan untuk modal usaha. Dan kami satu persatu membuktikan aliran dananya ini terbukti dalam rekening koran. Kasus ini dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan sejak 2 tahun lalu saat Tiko masih berstatus suami AW. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, informasi tadi menjadi akhir kebersamaan kita dalam program seputar iNews Sulsel untuk edisi hari ini. Tetaplah bersama kami dan nantikan program menarik kami lainnya hanya di RCTI. Saya Nana Jamal, terima kasih telah menyaksikan. Jaga selalu kesehatan Anda. Sampai jumpa. Selamat kita pada salaman. Cobalah, mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari.